Kamu kelihatan lucu banget pas makan. Hahaha. Ah, oh, oh, makasih ya. Steak dipotongnya ngikutin serat dagingnya. Gitu. Kayak gini. Kamu kayaknya jago banget motong steak. Gimana sih cara motong steak? Aku biasanya langsung makan steak sekaligus. Ambil terus gigit aja. Hei, steaknya juga mateng sempurna. Nggak perlu terlalu dipikirin sih. Hehe. Oke, coba sisa setengahnya kamu yang motong sendiri. Hei, aku aja yang cuci. Gak mungkin tamu yang nyuci piring. Jihan emang jago banget. Kenapa aku nggak ikutin dia aja ya? Hei. Ini praktis banget. Aku juga mau beli robot penyapu. Biar bantuin bersihin setiap hari. Lucu banget. Jihan ternyata pelihara kura-kura. Tante namanya siapa? Haha. Makan selesai. Ayo main sesuatu. Mau main apa? Oke, aku ambil pulpen biru. Aku yang ambil yang merah. Siapa yang nulis lebih banyak, dia yang menang. Bodoh banget. Ganteng dan hebat banget. Aku lulus ujian kelulusan hari ini. Siantu belum selesai. Aku benar-benar si kampret. Main sudoku sama teman-teman. Ada masalah apa? Sedih banget. Aku sadar kalau aku ini bego. Enggak, menurutku IQ kamu pasti di atas 180.
Nggak, aku harus berbalik arah. ...180 poin. IQ 180. Menurutku cuma buat hiburan aja. Aku rasa nilai ini pasti ada nilai referensinya. Soal tes kayak gini, nilai individu nggak akan terlalu rendah. Yu Xinjie jawab soal ini dengan nilai sempurna 210. Dia bisa jawab 250. Jarang-jarang dapat kejutan lebih awal. Aku juga mau tes IQ. Aku tesin kamu. Kenapa kamu heboh banget? Maksudku, aku pengen lihat berapa IQ kamu. Nilai IQ kamu 200 poin. Hei, artinya si otot apa sih? Aku pinter banget. Emang kenapa kalau IQ 200? Iya, benar kata Jihan. Kamu ngomongin apa? Hei, di sini kan ada yang nilainya lebih rendah 20 poin dariku? Kuis ini cuma buat hiburan doang. Biar otak segar lagi. Gak apa-apa, si otot. Meski IQ kamu nggak 200. Tapi buat jadi adik gue udah cukup. Santai aja, bos, gue. Ini buat kamu. Kamu juga percaya sama soal tes ginian? Emang kamu punya pendapat apa? Nggak ada pendapat. Cuma nilai terakhir kamu. Maaf, IQ 200 MU. Kalau gitu, gue pengen lihat yang IQ-nya positif kedua. Itu gue. Hei, kenapa kamu sobekin? Gue belum lihat yang legendaris itu. Yang paling pinter kedua gimana? Soal tes kayak gini emang cuma buat hiburan. Dilihat sekilas aja udah kelihatan nggak sepintar gue. IQ Yu Xingjie ternyata lebih tinggi dari gue. Orang lain pada belajar mati-matian. Kamu malah otak mendadak panas.
Ah, Gak apa-apa, kebodohan kamu juga udah bukan sehari 2 hari. Pak Chen nyariin kamu. gue emang goblok banget. Matematika aja salah semua. Nggak sepintar Yu Shenjie. Adik gue aja suka sudoku. Gak bisa main. Buku ini nggak gue simpen di laci. Aduh. Hahaha, pasti. Masa iya gak bisa? Selamat ya, si Otot. Lo lagi-lagi jadi juru kunci di ulangan ini. Juara sekolah udah ganti orang. Si bukan sekolah gue. Bukan juara 1 lagi. Siapa sih yang hebat banget? Masa ia bisa ngalahin Pando yang selalu juara 1 di setiap ulangan? Beneran nih? Lo kan juru kunci. Lo kok seneng banget jadi juru kunci di ulangan? Manggut-manggut, geleng-geleng. Maksud lo apa sih? Yang berdua satu ulangan. Gue mau kasih tahu dia. Jihan. Lo dapet juara 1 di ulangan. Kenapa lo pergi? Suara gue kurang keras ya? Cukup keras kok. Maaf. Gue nggak tahu lo ada di sini. Lo mimisan. Cuma kesel aja. Nggak usah dibesar-besarin. Tapi lo masih mimisan. Aku antar kamu ke UKS. Nggak usah, aku bisa urus sendiri. Kan dua-dua kehilangan peringkat pertama di sekolah. Mimisan. Kayaknya dia nggak tahan pukulannya. Aku lagi panas. Sepertinya Pan dua beneran peduli sama peringkat pertama. Kamu kan peringkat kedua dari belakang. Ngapain urusin perasaan positif si peringkat kedua? Mikir diri sendiri dulu. Si Otot, mau ke UKS ngapain? Ini kapas medis yang aku dapat dari UKS. Buat nahan darah. Makasih ya. Kalau mimisan jangan mendongak. Darahnya bisa masuk ke mulut dan tenggorokan. Lebih baik duduk tegak. Angkat tangan kayak gini. Biar tekanan darahnya turun. Supaya nggak makin parah. Kamu nggak perlu terlalu ngepressure diri sendiri. Kamu udah hebat kok. Gak usah dipikirin. Jihan, kamu ikut ujian seluruh sekolah. Kamu gigit lidah sendiri. Jangan sampai nantangin Pan Duo. Entar dia marah dan mimisan lagi. Ngomong-ngomong, tadi aku panggil kamu di papan pengumuman. Dengar nggak? Cuma suara kamu doang. Masa nggak dengar? KWK. Aku nggak lihat ke langit. Seneng banget WKWKWK. Jihan, kok kamu hebat banget sih? Aku makin kagum sama kamu.
Haha. Guru udah dateng nih. Kali ini gue udah tahu keadaan sebenarnya. Nilai rata-rata kelas kita lagi-lagi paling bontot sesekolah. Tapi walaupun nilai rata-rata kelas kita gak tinggi-tinggi amat, ada beberapa murid yang tetap jago banget kok. Kali ini, juara satu sesekolah lagi-lagi dari kelas kita. Jinghan keren abis. Iya bener, juara satu kali ini. Jinghan dari kelas kita yang dapet. Gak nyangka Jinpeng beneran bisa juara satu terus tiap ujian. Luar biasa sih. Ternyata julukan si jeniusnya bukan cuma gimmick doang. Kayaknya dulu kita salah sangka ya. Ganteng lagi nilai bagus. Gue hampir jadi fans dia nih. Tapi, Pan 22 juga lumayan bagus nilainya kali ini. Juara 2 sesekolah. Ayo kita kasih tepuk tangan buat semangatin dia. Oh. Kalian semua harus banyak belajar dari dia. Rajin belajar, gak sombong dan gak gerasa gerusu. Pan 22, lu gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Cuma lagi kesel aja. Oh ya udah gak apa-apa. Lagi panas-panasnya cuaca begini. Emang gampang kesel. Kalian semua harus banyak minum air ya. Nanti jadwal kelas baru bakal gue tempel di sini. Kalian bisa lihat jadwal barunya nanti. Atur lagi mindset kalian. Tetap semangat belajarnya. Siap-siap buat ujian bulan depan. Bos, lo dapat nilai cuma 20 di ujian. Bos emang stabil banget ya. Pasti peringkat terakhir nih. Emang bangga apa sih? Iya juga, gak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kan lebih baik daripada turun kan? Tadi siapa yang nilainya turun bilang? Siapa yang turun? Gue bilang siapa? Siapa? Total nilai gue kan jelas 12 poin lebih tinggi dari kemarin. Tapi peringkat lo emang turun sih. Dari peringkat 2 ke peringkat 1. Makan tuh onion ringnya. Semuanya gara-gara kaki Jinghan. Lola, siapa lagi yang bikin lo kesal? Yu Xinjie, kenapa sih Yu Xinjie selalu ribut sama lo? Walaupun dia tinggi, ganteng, dan jago olahraga. Tapi karena dia gak suka sama lo, mending lo blacklist aja dia. Siapa bilang dia Lola? Pokoknya, lo sama Yu Xinjie emang gak cocok. Saling benci. Mulai sekarang, jauhin aja dia. Gue gak begitu. Waduh, oke deh, lo. Lupakan aja tuh cowok yang gak suka sama Lola. Biar gak bikin lo Lila repot. Oh iya, gue lewat kantor guru kemarin. Dengar sesuatu nih. Kayaknya tentang kelas 7 lo. Ada apa? Gue dengar dari guru, kelas lo polarisasinya parah banget. Kayaknya mau dibagi-bagi per shift. Ganti shift. Ah, masa sih? Fanfin apaan tuh? Berita ini beneran bisa dipercaya? Kelas 7 bakal dipisah gara-gara nilai yang terlalu jomplang. Kok kamu juga dengar kabar ini? Oh, jadi kamu udah tahu. Kayaknya berita ini beneran deh, hampir pasti. Kalau beneran mau pisah kelas, apa aku nggak bisa sekelas sama Jihan lagi? Ah, Si Otot, kamu kan bukan yang ranking pertama. Ranking kedua dari bawah kali. kamu ngerti apa? Kita sebentar lagi bakal pisah. Aku lagi sedih ngebayanginnya. Kita bakal pisah. Beneran gak sih?
Saya tahu isi sebenarnya kelas hari ini. Nilainya terlalu ekstrim jomplangnya. Jadi setelah mutusin, pisahin yang nilai bagus sama yang jelek. Gitu juga bagus sih. Akhirnya nggak sekelas lagi sama si Sia jenius ini. Xiao Jingkang, jangan khawatir. Nanti pas udah kelas baru, masih bakal jagain kamu kok. Bagus apanya? Aku sama sekali nggak mau pisah. Ihan kelihatannya seneng banget. Rupanya dia dari dulu udah mau pisah. Aku bakal dipindah kelas, dan dia kejam banget. Bukannya lo bilang bisa aja? Sekarang kabarnya udah nyebar. Pindah kelas kemungkinan besar bakal terjadi. Bukannya bagus buat lo pindah kelas? Lo bisa berhenti ngomong sama orang yang nyebelin. Mas kelas Soji, kapan aku? Walaupun dia nyebelin, tapi sekelas sama dia nggak sampai nggak tahan kok. Unsur-unsur ada dalam dua bentuk. Keadaan bebas dan keadaan senyawa. Natrium, magnesium, dan aluminium hanya ada dalam bentuk senyawa. Bentuk utama natrium adalah natrium klorida. Magnesium ada dalam bentuk fosforit. Aluminium ada dalam bentuk bauksit. Besi ada dalam dua bentuk. Enggak. Setelah penempatan kelas, aku cuma bisa lihat Jihan dari jauh. Bahkan nggak bisa nyapa dia dari dekat. Bu, aku punya 4 pertanyaan buat lo di kelas hari ini. Itu parah banget. Pertanyaan pertama. Apa hidrogen dan air bisa bereaksi kimia? Nggak mungkin. Hahaha. Pak Guru. Si anak kampung jawabnya bagus banget. Betul, pada suhu dan tekanan ruang. Hidrogen nggak bisa bereaksi kimia dengan air. Tapi lain kali kalau si anak kampung mau jawab, harus angkat tangan dulu. Oke, Pak Guru, duduk. Iya, si otot. Emangnya dari kapan sih gue buru-buru jawab buat lo? Ada apa? Nih, lo ngeblok jalan. Aduh. Hehe, sebenarnya gue lagi nyari Pak Chen. Bu Chen sia-sia lagi nyari lo? SSST, masuk dulu Gih. Ada perlu apa sama gue? Pak Chen. Sebenarnya gue mau minta izin cuti. Bukan, maksud gue bukan minta cuti. Gue cuma mikir. Mau ngomong apa sih lo? Gue cuma mikir. Kayaknya kelas kita. Emangnya kelas kita kenapa? Kelas kita. Program bahasa Inggris. Dispenser airnya kan rusak? Kenapa mesti diganti? Pak Chen? Pak Chen, gue dukung sia-sia. Gue juga mikir kayak dia. Moga-moga Bapak bisa setuju sama permintaan kita.
Lo juga mau ganti dispenser air? Dispenser air apaan sih? Barusan gue bilang ke guru. Waktunya ganti dispenser air di kelas kita. Halo, tolong balik ke kelas dulu ya. Soal dispenser airnya, gue pikir-pikir dulu. Oke, Pak Chen. Pak Chen, bisa nggak ganti ke kelas? Gue janji. Gue bakal belajar mati-matian. Gue gak bakal rusak sama kelas lagi. Gue dukung siang-siang. Kapan aku bilang mau pisah kelas? Dari mana dapat gosip-gosip gituan? Bukannya kita harus pisah kelas? Kita salah denger ya? Nggak ada deh. Ada. Wah. Makasih udah bantuin. Aku nggak bantuin kamu. Jangan mesra-mesra deh. Sok-sok minta maaf mulu ih. HP kamu kehabisan baterai. Siapa yang ultah hari ini? Waktunya minum. Aku ngerti. Hahaha. Ketawa apaan sih? Semua masalah udah beres. Cuma mau belajar dengan tenang aja. Ada gosip nggak jelas di kelas. Sampai-sampai ada yang nggak mau belajar. Sekarang aku kasih tahu resmi. Kabar pisah kelas itu bohong. Bohong, jadi nggak usah pisah kelas. Aku nggak tahu siapa yang nyebarin kabar bohong. Kalian yang nyebarin. Nggak ada perbedaan. Kalian nggak perlu khawatir. Siapa yang khawatir? Tapi, karena nilai kelas kita terlalu jomplang. Setelah kami pertimbangkan, kami putuskan. Ganti tempat duduk setelah ujian bulan depan ya. Sekarang gue kasih tahu lo secara resmi. Kabar ganti tempat duduk itu palsu. Tapi karena nilai kelas kita terlalu jomplang. Setelah kami teliti, kami putuskan. Ganti tempat duduk setelah ujian bulan depan. Tunggu dulu. Pak Chen. Ada standar apa buat atur tempat duduk? Iya, apa ditukar sesuai tinggi dan berat badan? Lo pikir kelas kita ini sirkus akrobat? Sesuai nilai. Peringkat pertama dan terakhir. Peringkat kedua dan kedua dari bawah. Dan seterusnya. Saling memacu. Saling membantu. Ada apa nggak sekelas sama Jin Han? Iya bos, semangat. Jangan berkedip. Ayo bos. Ayo bos.
Ayo bos. Ayo bos. Bos pasti menang. Semangat. Bertahan. Ayo bos. 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 Makasih. WKWKWK. Lo Lilani. Gimana sih lo, si Otot? Gue udah mutusin. Mulai sekarang, gue bakal maksa lo belajar rajin-rajin. Gue denger bener nggak nih? Lo maksa gue belajar. Gue tanya lo. Emang lo mau sekelas sama Jihan? Ya enggak lah. Terus lo mau sekelas sama Lola? Mati aja. Terus lo mau sekelas sama Pandora? Hah? Kenapa kamu menghela napas? Hati-hati di depan. Aduh, maaf ya. Hei. Hati-hati di belakang. Hei. Hati-hati di bawah. Aku nggak mau dibodohi lagi seumur hidup. Kamu. Apa udah 100 kali kamu bunuh aku? Jadi kamu mau bebas dari 3 setan besar ini? Cuma ada 1 jalan tersisa. Apa itu? Belajar giat. Tingkatkan prestasi. Ambil alih takdirmu sendiri. Jangan tunggu nilai yang atur kamu. Dialognya oke nggak? Tapi jangan-jangan kamu salah ambil naskah. Kedengarannya nggak kayak kamu. Aku udah putuskan. Mulai hari ini, aku akan belajar giat bareng kamu. Maju bersama. Tolong ajarin aku, Bang. Kamu mau belajar sama aku? Ya, nggak masalah. Langsung aja. Tapi aku nggak pernah belajar cuci. Hei, ada apa sih? Murid ngapain aja? Ya gitu caranya. Bos, ke kantin yuk. Sao Ming kakek. Iya, bos. Mau makan apa? Gue yang beliin. Oke? Jodoh. Nih kan. Gue nggak mau. Gue harus belajar. Bos, ngomong apa sih? Harus belajar dong. Bos, kok belajar? Dengar nggak salah tuh? Kiamat datang lebih awal ya? Halo, gue lagi belajar. Ini aduan atau rumah? Dibesar-besarkan amat sih? Bos, lu kan nggak biasa bunuh atau bakar. Nah, belajar aja dulu biar biasa, oke? Ayo pergi, jangan ganggu gue belajar. Oke deh. Mulainya dari mana nih? Hahaha. Nah, dari pengamatan gue, anak pinter itu selalu perhatiin persiapan. Kita mulai dari pelajaran besok. Di-preview dulu. Biar pas di kelas. Lu bisa kuasain. Jangan sampai bengong. Bener juga ya. Apa? Bercanda ya? Mau buku bahasa apa? Si Otot, perhatikan sikapmu. Maksudku, pelajaran matematika kelas selanjutnya. Harus pakai buku matematika. Hah, iya juga. Coba lihat pelajaran selanjutnya. Yang paling penting adalah persamaan fungsi kuadrat ini. Mari kita kenali dulu rumus ini. Yang ini angka 2 kayaknya salah posisi. Hahaha. Iya, salah. Sekarang udah bener belum?
Kok aku masih merasa ada yang aneh ya? Oke. Gitu aja. Mari kita gambar dulu. Grafik fungsi kuadrat dari rumus fungsi ini. Aduh, kenapa matematika serumit ini? Hitung duit aja langsung selesai. Fokus, dong. Ini permulaan, loh. Kamu udah mau nyerah aja. Ayo tulis ulang rumus ini. Peringkat ketiga dari bawah ditambah peringkat kedua dari bawah. Berani ngomong gitu. Emang bisa dipercaya. Yu Shunjie belajar rajin banget. Bisa-bisa nanti nyusul aku. Terus posisi aku sebagai peringkat ketiga dari bawah bakal gak aman. Lulila. Terus kamu bakal sekelas sama Yu Shunjie. Mereka berdua peringkat pertama dari bawah. Peringkat kedua dari bawah. Bisa belajar paham. Gak mungkin. Harus ngandalin diri sendiri nih. Fungsi kuadrat rada lebih ribet dibanding fungsi linear. Pindahin ruas persamaan kuadrat jadi 0 jadi fx. Nah, itu udah jadi fungsi kuadrat. Hari ini Shinjie rajin amat ya? Lagi serius dengerin pelajaran nih? Kayaknya udah belajar duluan deh. Ayo, coba jawab, fx di sini sama dengan apa? Fx sama dengan Fx sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Bukannya udah gue bilang fx itu sama dengan. aks bx bx Oke. Kayaknya Yu Shinjie masih belum paham juga ya. Duduk dulu deh. Gak apa-apa, menang kalahkan biasa di kelas. Semangat terus ya, tetap positif aja. Ini B sama B yang ini tuh sama dengan apa? Kayaknya pilih C itu salah deh. Kenapa? Leherku kesleo. Sedikit. Ganti posisi sama si otot aja sana. Kenapa sih kamu selalu menjahirin sayang? Lehermu udah pendek. Kalau diputer-puter gini, beneran jadi leher bebek nanti. Ayo, nyamanin diri. Pilih B. Nggak ada yang bisa pilih B untuk pilihan ini. Gue lihat lo nggak cuma punya leher bebek. Kepala lo juga babi banget. Hahaha, mau mati ya sekarang? Nggak mungkin serius. Pilih B, pasti pilih B. Percaya deh sama gue. Y sama dengan home. Sama dengan apa? Sama dengan UPS. Ya nih, mending kita lihat fungsi ini dulu. Lihat gambarnya. Dan kita lihat bedanya. Gambar ini. Bedanya apa sama yang di buku? Enggak, ini juga 2. Ini juga fungsi kuadrat. Bisa dilihat fungsi kuadrat itu 2 guys. Iya, 2 itu 2 guys. Di buku tuh kayak gini. Ini garis. Bos mau main bola. Kemarin anak-anak kelas 3 bilang mau bantai kita. Harus ada ini. Kasih mereka pelajaran. Nah, gitu dong. Gue udah janji sama si Otot buat belajar bareng. Bos, lu serius banget ya? Habis deh. Bos gak bisa baca, bego banget sih. Oke. Ayo berangkat. Ayo berlayar. Aku dan Yu Shinjie duluan ya. Ketemu deh. Si jenius emang suka banget sama persiapan belajar. Kita juga kuat, fokus review materi. Ini dulu ya, ambil yang tadi kita pelajari di kelas. Review semua. Ayo kita review lagi. Fx sama dengan apa? Fx sama dengan AX. Salah. Salah lagi. Lu lihat jelas dong. Lihat ke belakang lu. Rumus itu dasar dari semua soal.
Waduh, susah banget ini. Kok hurufnya banyak amat sih? Memangnya matematika namanya kalau gak susah? Oke. Bos. Luar biasa. Bos, tunggu bentar. Ada apa? Anak kelas 3 bilang. Mereka mau ambil lapangan basket. Habis sekolah. Lapangan jadi milik mereka. Ada-ada aja. Berani-beraninya ambil wilayah gue. Mereka juga bilang, lu pengecut kalau gak dateng. Dan lu pasti gak bakal berani dateng. Berani-beraninya bilang Yu Shenjie pengecut. Mati aja lu. Ayo naik gunung liatin mereka rata. Tunggu bentar, si Otot. Kembarin baju lu. Si Otot mau belajar, lu pergi sendiri aja. Bos kita belajar sama lu. Jangan nahan-nahan dia. Si Otot, gue mau rebut wilayah hari ini. Lu belajar dulu aja. Gue dateng besok. Kak Yusheng, matematikanya gue yang kerjain. Peluangku duduk satu meja sama kamu tadi 87,65737734%. Maksudnya, kemungkinan kita jadi teman sebangku itu tinggi banget. Si Pan Duo. Kamu ngapain sih? Sibuk amat sih, si Otot, bener kata kamu. Ayo kita belajar. Bos, kok kamu ngalah aja? Anak kelas 3 itu sombong banget. Kamu gak peduli? Kamu main aja. Jangan ganggu belajar bosnya. Bos tiba-tiba jadi rajin belajar gini. Aku jadi gak kenal lagi. Pasti dicuci otak sama si Otot. Si Loli, trik kamu kok gak mempan? Bos kayaknya udah gila. Bos makin lama makin jauh sama kita. Hati aku sakit. Kamu mau makan apa? Gue pesenin online. Ya udah, masak sendiri aja. Jadi diri sendiri. Kapan kamu belajar masak? Gimana kalau mau tebak? Ya, tangannya harus mantap. Tebasnya tegas, coba aja. Diajarin orang. Pesenin aja apa yang kamu mau makan. Pesenin aja coke. Cepetan. Jangan kurang ajar sama gue. Yu Shenjie. Kamu kesini buat belajar atau makan? Ya jelas, belajar sambil makan enak. Bukan, kita kesini buat belajar. Aku tuh bosnya. Aku bilang makan ya makan. Sini. Tahu nggak kenapa aku mau makan family bucket sama kamu? Hah, kenapa? Soalnya kita makan family bucket bareng-bareng. Berarti kita udah kayak keluarga. Menurut kamu, aku kelihatan lebih ganteng nggak kalau lagi mesra gini? Ayolah, aku cuma bercanda. Oke, ayo belajar. Aku nggak mau belajar sedetik pun sekarang. Beneran nggak enak. Review matematika dulu. Matematika emang matematika. Si Otot gigit dulu, baru belajar. Aku mau selesain soal ini dulu sebelum makan. Ini drumstick favorit kamu. Yakin gak mau nyobain dulu? Jangan galau. Kenyang dulu baru ada tenaga buat belajar. Hehehe hahaha. Hahaha. Kuat banget. Ayo keluar olahraga. Oke. Benar itu, Yu Shenjie. Kita kesini buat belajar. Bukan buat ayam. Wah, ketahuan ya. Ayo belajar.
Kalau gitu aku duluan ya. Jangan lupa tugas akhir pekan. Masalah khas, sumbu simetri fungsi kuadrat. Harusnya kamu bisa ngerjain ini. Untuk yang di atas dan bawah. Kamu dan teman sebangkumu si kecil tuh jago banget. Catat dan kasih tanda penting. Aku cuma nggak mau dia ketinggalan anak orang. Hilang. Dengerin aku. Soal matematika terakhir. Ngerjain setelah pulang, ya? Aku punya firasat. Soal matematika terakhir pasti masuk ujian bulanan. Ya, pokoknya dengerin aku aja. Segini dulu. Tutup ya. Sia-sia udah terima foto tanda tangan yang kamu kirim. Puceng harusnya udah terima besoknya. Aku tinggalin alamat ayahku. Baru aja dia kasih ke aku. Apa yang gak boleh terpisah dari lapar dan dingin? Oh. Jangan menguap. Kok malah menguap sekarang? Selamat pagi, hehe. Udah kasih ke aku dari tadi. Ini bukan antara aku sama Yushiji. Kamu bahas soal setengah hari? Dan aku malah ngerti proses penyelesaiannya. Kamu kan teman sekelasku. Kamu harus tunjukin nilai kamu. Jangan bikin aku malu. Kamu tahu nggak? Jinghan baik banget. Dia tuh sangat mendukung. Aku nggak boleh ngecewain harapannya. Tapi aku beneran pengen terus sekelas sama dia. Gimana dong? Apapun yang terjadi, pertahankan tempat duduk sekelas kali ini. Belajar giat lain kali. Tanya kamu sesuatu. Dengar nggak? Dengar. Wah, catatan ini keren banget. Aku bisa ngerti isinya. Beneran, deh. Aku nggak lihat-lihat lagi ini catatan siapa. Siapa lagi kalau bukan Jihan? Siapa coba yang bisa bikin? Buat orang kayak kita yang bego. Catatan yang bisa dimengerti kayak gini. Mau pergi kemana? Aku udah nggak mau belajar lagi. Yu Xingjie, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba nggak mau belajar? Nggak mau ya udah nggak mau. Mau alasan apa lagi? Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak bakal bisa naik peringkat. Terus kamu nggak bisa sekelas lagi sama Jihan. Aku masih pengen sekelas sama Jihan. Jadi kamu bimbing aku belajar. Cuma biar bisa sekelas sama Jinghan? Iya, sih. Tapi aku juga beneran berharap kamu bisa maju. Sia-sia, kamu udah berubah. Kita kan teman? Semua ini cuma demi Jinghan. Kamu belajar sama aku cuma karena Jinghan. Terus, kamu yakin banget Jinghan bakal juara 1 lagi ujian kali ini? Pasti dong juara 1. Beneran? Oke deh. Nanti kita lihat aja. Yu Xingjie. Gimana nih, bos? Gimana jadi lama? Bisa nggak jadi juara 1 di ujian nanti? Nggak, aku ada cara. Bos, sebenarnya asal lu dan kertas ujian kosong. Gampang banget dapat peringkat terakhir. Jadi mereka nggak bisa sekelas lagi. Haha, masuk akal juga. Kalau gitu, bos, lu bisa sekelas sama Jinghan. Dasar goblok. Mana mungkin gue sekelas sama Jinghan? Yu Xingjie, jangan ganggu gue. Gue harus cari akal. Biar Jinghan nggak juara 1. Nggak boleh jadi juara 2. Li Xingjie,
Hari ini hari terakhir gue jaga. Tolong kerja sama ya. Kan udah bagus-bagus aja. Kenapa nggak dilanjutin? Oke, apaan oke? Dari anggota etos kayak gini, gue nggak tahu udah habis berapa jam belajar. Untungnya, mulai minggu depan, sekolah bakal nerapin sistem shift buat anggota etos. Gue nggak perlu jaga gerbang sekolah lagi. Ditangkepin tiap hari buat tanda tangan. Sistem shift. Udah tenang belum, Yushiji? Hah? Bilang dong, sekolah akan terapkan sistem giliran komite disiplin. Gimana caranya buat tiap kelas? Pilih satu ketua disiplin. Bantuin sekolah cek kedisiplinan. Tiap minggu ganti-gantian. Minggu depan giliran kelas kita. Ada rekomendasi yang cocok nggak? Pak Chen, aku mau rekomendasikan seseorang. Siapa yang mau kamu rekomendasikan? Aku mau rekomendasikan Jing Han. Jing Han. Bos pinter banget. Dia rekomendasiin Jing Han jadi ketua disiplin. Gini Jing Han gak bakal ada waktu buat persiapan ujian bulanan. Wahahaha. Tugas ketua disiplin itu gak enak, loh. Bikin banyak musuh. Nanti popularitasnya pasti turun drastis. Hahaha, diam dong. Yu Shinjie, kenapa kamu rekomendasiin Jing Han? Siswa Jing Han kan bagus banget, baik sikap maupun prestasinya. Contoh siswa teladan. Tapi ada satu hal. Dia kan terkenal banget di sekolah kita. Punya fans banyak banget. Kalau dia yang jadi ketua disiplin, pasti siswa-siswa lain bakal ikutin teladannya. Patuhin peraturan sekolah. Wahahaha. Jing Han, mau nggak jadi ketua disiplin? Mau nggak ngabdi buat teman-teman sekelas? Hei, Jing Han. Jadi ketua disiplin itu kan membanggakan kelas. Jangan cuma karena kamu bintang kelas. Ayo kita fokus. Aku mau. Kalau gitu, ketua disiplin kelas kita adalah Jing Han. Baiklah, kalian berdua duduk. Sekarang buka buku pelajaran. Buka halaman 67. Wah bos. Udah lama kita nggak datang sekolah sepagi ini. Ngantuk banget. Ngapain ngantuk? Hari ini hari pertama Jing Han jadi ketua disiplin. Masa kita nggak datang dukung? Harus dong. Bos, cara kamu emang jitu banget. Jadi, nggak heran nilai Jing Han nggak jatuh. Gimana lagi biar bisa jadi bos kamu? Sekarang aku udah ketua disiplin. Ini terlalu mencolok. Kayak abang kamu. Santai aja. Mereka ngapain sih? Nggak tahu. Aku masih patuh sama peraturan sekolah. Nggak boleh nyontek lagi di kelas. Jing Han hem. Kamu kesini buat jadi ketua disiplin? Atau buat fan meeting? Selamat pagi, teman sekelas Yu Shinjie. Pagi apaan? Lin Shunjie aja. Wah, bahkan dia aja datang lihat abangnya sepagi ini. Wah, emang jago deh abang sama kakak ipar. Gimana mereka bisa tahu? Kamu datang sekolah pagi-pagi buat Jing Han. Yushiji. Pagi-pagi gini? Hei, masih marah ya? Hah? Ada yang bisa kubantu? Apa itu? Rapikan seragam sekolahnya. Jangan gerak. Itu tadi. Aku duluannya. Wah, tetap Panduo-duo yang jelisih. Ini semua salahku. Masa sih?
Aku mau bantu Jinghan jaga peringkat pertamanya. Kelas berapa? Mencoret-coret pakai konfetti nggak ramah lingkungan. Iya, nggak ramah lingkungan. Hei, teman, kamu kelas berapa? Mencoret-coret merusak pemandangan kampus. Nggak boleh main kasar di kampus. Jangan main kasar. Jangan merusak fasilitas umum. Cepetan, cepetan. Aku mau kejar dia balik. Oke, Wah. Santai aja. Kepala sekolah cuma pernah nangkep aku sekali. Kali ini pasti nggak bakal datang lagi. Tenang aja, Wah. Yu Shenjie, kamu nggak boleh pergi. Lepasin aku. Aku bukan Yu Shenjie. Aku nggak bisa biarin kamu salah terus-terusan. Oh, aku emang salah waktu itu mumpet dari kamu. Tapi kamu juga nggak boleh nyariin salah Jinghan. Kamu udah gila ya? Kalau nggak lepasin aku, celana ini. Aku nggak mau, kecuali kamu janji sama aku. Kamu udah nggak bolos lagi? Lepasin. Kalau nggak lepas, celananya bisa sobek sama kamu. Lo. Kepala sekolah, saya salah. Yu Shenjie, lu sering-sering ngajak mereka naik tembok ya? Kok bisa hari ini? Masih dicoba, hehe. Yang bener, jangan kira gue nggak tahu. Cuma lu satu-satunya yang bisa bikin onar di sekolah ini. Kepala sekolah, saya pasti berubah ke depannya. Nggak usah nanti. Sekarang juga telepon orang tua lu. Atau tulis pernyataan permintaan maaf. Dua-duanya enggak. Mulai sekarang, disiplin sekolah ini gue serahkan ke lu. Hah? Maksudnya? Mulai hari ini, lu yang jadi ketua disiplin baru. Mulai sekarang, disiplin sekolah ini gue serahkan ke lu. Hah? Maksudnya? Mulai hari ini, lu yang jadi ketua disiplin baru. Kepala sekolah, bapak salah orang kali? Jinghan kan ada urusan sama gue. Kepala sekolah, saya mau minta pendapat bapak. Soal kedisiplinan sekolah? Iya, saya udah dengar kabarnya. Komite disiplin lu kerjanya bagus banget. Cuma beberapa hari, tingkat keterlambatan sekolah turun drastis. Bahkan ada pojok baca. Terima kasih, kepala sekolah. Tapi saya rasa ada yang lebih cocok dari saya. Siapa? Suratnya bilang, dalam pergaulan antar teman, dia nggak sebaik lu. Di antara sesama murid, dia nggak sebaik lu. Dia masih punya kesadaran diri sedikit. Tapi begini masalahnya. Lu udah langgar semua peraturan sekolah yang ada di SMA ini. Kalau lu bisa jadi yang pertama, buang kebiasaan buruk lu itu. Saya yakin semua murid bisa patuh aturan. Jaga ketertiban sekolah. Yu Shenjie, lu nolak? Sebelum